wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad wa barik wa sallim ajma'in. Yang saya hormati Ibu Dekan FITK Profesor Siti Nurul Askia MSc PhD. Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan selalu dilimpahkan kesehatan dan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang saya hormati Bapak Ibu Wakil Dekan di lingkungan FITK. Yang pertama ada Ibu Dr. Yanti Harlanti MPD selaku Wakil Dekan 1. Kemudian yang saya hormati Bapak Dr. Yudi Munadi MAG selaku Wakil Dekan 2 dan Ibu Wakil Dekan 3 eh, Ibu Salamah Agung MA PhD. Kemudian tentu yang saya hormati Bapak dan Ibu Kaprodi dan Sekprodi. Kemudian Bapak Ibu guru para guru besar di lingkungan FITK UIN Jakarta, dan yang saya hormati dan saya muliakan Bapak Ibu dosen pembimbing. Bapak Ibu dosen pembimbing PLP tahun ajaran PLP genap tahun akademik 2024-2025 yang berbahagia dan insya Allah selalu dalam lindungan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Tentu yang berikutnya salam hormat dan salam takzim saya kepada rekan saya yaitu Bapak Dr. Randes Mulyadi MAG yang Oh, sama-sama ikut siap, siap. bersama-sama berupaya menyukseskan PLP ini. Bapak dan Ibu, untuk berkahnya acara ini, mari kita mulai dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu, adapun rangkaian acara kita tidak banyak, kita sifatnya santai saja, namun tetap kita penuh hikmat ya Bapak Ibu. Adapun yang pertama pembukaan, yang kedua nanti kami mohon dengan segala hormat sambutan dari Ibu Dekan IFETK, kemudian nanti pemaparan tentang PLP yang mengalami perubahan ya cukup signifikan yang akan disampaikan Ibu Wakil Dekan 1. Kemudian nanti saya ingin menambahkan sedikit secara teknis dan berikutnya tanya jawab dan selesai. Untuk berikutnya kami mohon kepada Ibu Dekan untuk menyampaikan sambutannya terkait dengan PLP genap tahun akademik 2024-2025. Kepada Ibu Dekan kami persilahkan. Baik, makasih Pak Tagidin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Yang saya hormati Bapak Ibu para wakil dekan, ini yang sudah terlihat ada Ibu Yanti ya. Karena saya tahu Bu Agung ada di Zoom sebelah karena tadi saya sedang Zoom sama Bu Agung juga. Kemudian Bapak Ibu para Kaprodi dan Sekprodi dan juga Bapak Ibu para dosen, para pembimbing PLP untuk semester genap ya tahun 2024 tahun 2025 dan juga ini partnernya Pak Tagidin, Pak Mulyadi. Terima kasih Bapak Ya, Ibu atas sama-sama. kehadirannya pada kesempatan pagi hari ini. Pertama tentu mari kita panjatkan puja dan bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena kita semua masih diberikan kesehatan sehingga kita masih tetap bisa menjalani segala aktivitas ini ya. Ini tahun baru, kita baru selesai input nilai dan PKD juga mungkin sedang dalam proses begitu ya dan kita sudah langsung gaspol ini ya mau menyambut kegiatan PLP. Kemudian yang kedua, salawat dan salam juga mari tidak lupa kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua mendapatkan syafaatnya di yaumil kiamah kelak. Pak Tagini dan Bapak Ibu yang saya hormati, saya kira tadi sudah sempat disinggung ya bahwa PLP di semester ini mengalami beberapa perubahan. Ini juga akan kita lakukan berdasarkan pada evaluasi terhadap PLP yang sudah berjalan sebelumnya, terutama pada konteks kolaboratif tim teaching begitu ya. Itu saya kira menjadi hal yang sangat penting. Kita tahu bahwa PLP saat ini sudah mulai beberapa tahun ini sebenarnya ya trennya itu kan waktunya memang lebih sempit gitu ya dan itu
artinya kesempatan untuk anak-anak, untuk mahasiswa kita praktek secara langsung juga mungkin menjadi lebih sedikit. Sementara kita tahu bahwa ini seharusnya menjadi kesempatan yang sangat bagus gitu ya untuk mereka merasakan langsung menjadi seorang guru di lapangan berhadapan dengan siswa itu seperti apa gitu. Dan saya kira dengan kemudian mereka menjadi bagian dari tim teaching itu juga akan memberikan kesempatan yang lebih baik untuk mereka, kesempatan yang lebih banyak untuk mereka praktek, dan harapannya ketika nanti mereka terjun langsung sebagai guru mereka sudah punya bekal yang lebih baik gitu ya. Dan kita juga tahu bahwa kolaborasi ini juga menjadi bagian dari 21st century skill yang harus diajarkan kepada siswa mereka. Jadi artinya mereka juga mulai belajar juga untuk bisa melakukan kolaborasi ketika dalam proses pembelajaran gitu ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua mungkin juga ini nanti akan kita kaitkan dengan upaya agar ada kelompok yang itu dibimbing oleh satu orang dosen gitu ya. Karena yang sebelumnya itu kan masih ada yang satu dosen misalnya membimbing hanya satu atau dua mahasiswa dan mungkin juga kurang efisien dalam beberapa hal gitu ya. Jadi kita upayakan agar saat ini minimal ada tiga atau empat atau mungkin empat begitu ya Pak Takidin ya, kalau kalau bisa memungkinkan, karena kita tahu ini juga Ya, banyak variabel yang mempengaruhi ya untuk kemudian menentukan berapa jumlah mahasiswa yang bisa dibimbing oleh satu orang dosen gitu ya. Eh, dan dan saya kira pesannya adalah mohon nanti mahasiswa kita betul-betul dibimbing, Bapak Ibu bisa meluangkan waktu untuk menghadiri pembukaan dan penutupan, dan tentu kita berharap selama proses pembimbingan juga bisa dilakukan dengan sebaik-baiknya secara maksimal gitu ya, karena justru dari Bapak Ibu lah gitu kita berharap mahasiswa kita bisa mendapatkan feedback yang memadai, yang konstruktif, yang tentu itu akan bermanfaat untuk mereka mengembangkan keterampilan mereka ketika mengajar gitu ya. Saya yakin pasti jam terbang itu akan sangat berpengaruh, dan sangat mungkin mahasiswa kita juga banyak yang belum punya pengalaman mengajar. Mungkin mereka punya pengalaman mengajar privat atau eh, bahkan sudah ada yang mengajar di sekolah, tetapi cukup banyak yang mungkin belum, dan itu artinya harus lebih banyak fasilitasi yang bisa disampaikan atau ditawarkan, diberikan oleh Bapak Ibu semuanya. Mungkin itu ya sedikit pengantar yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih banyak atas keluangan waktu Bapak Ibu semuanya. Ini ada empat prodi ya, IPS, PBI, Matematika, dan PBSI yang terjadwal untuk melakukan PLP di semester ini. Semoga kita semua diberikan kesehatan, kemudahan, dan kelancaran dalam menjalankan tugas-tugas kita. Ini juga kita akan segera menyambut ya semester berikutnya gitu ya. Dan semoga kegiatan PLP ini berjalan dengan eh, lancar. Dan juga terima kasih kepada Pak Takidin dan partnernya Pak Mulyadi yang sudah menyiapkan kegiatan PLP ini. Semoga tidak ada kendala yang berarti, dan amin. jangan segan untuk bisa menyampaikan kepada kami di dekanat gitu ya jika hal-hal yang memang harus kita diskusikan dan kita selesaikan bersama. Saya kira itu. Terima kasih banyak sekali Bapak Ibu. Selamat bertugas dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi Aduh. Dan saya wabarakatuh. mohon maaf ya ini kalau saya jadi harus apa live sebentar, nanti saya Iya, Bu. Siap. Baik Bu Dekan, terima kasih banyak atas sambutannya, arahannya yang sangat eh, bermanfaat bagi kami di lab, dan tentu mudah-mudahan kepada insya Allah kepada Bapak Ibu dosen pembimbing satu kata satu kalimat yang saya garis bawahi adalah Bapak Ibu mohon untuk kesediaannya untuk menghadiri pembukaan dan penutupan ya, karena itu salah satu hormat kita kepada sekolah yang sudah berkenan sekolahnya ditempati oleh kita PLP. Terima kasih banyak Bu Dekan atas kehadiran dan pertama sambutan. saya izin live dulu sebentar ya. Baik Bu Dekan, terima kasih. Baik Bapak dan Ibu, kita masuk ke acara berikutnya, yaitu pemaparan dari Ibu Wakil Dekan satu terkait dengan pola PLP kolaboratif tim teaching yang akan kita mulai pada semester ini. Pada
Ibu Wakil Dekan satu, kami persilahkan. Saya izin share screen karena eh, filenya ada di kami. Baik, terima kasih Pak Takidin. Eh, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu Waalaikumsalam. semua, saya lihat juga ada Bapak Ibu Kaprodi ya, selain Bapak Ibu dosen yang bergabung di hari ini di eh, lebih ke apa kalau di PPG itu refreshment ya. Iya, siap. Gitu ya. Untuk PLP Bapak dan Ibu seperti tadi diungkapkan oleh Bu Dekan ya dan juga Pak Takidin bahwa pada semester ini kita ingin mencoba skala lebih besar ya terkait dengan PLP. PLP-nya menggunakan pola kolaboratif tim teaching. Jadi ini sebetulnya di 4 prodi matematika, PBSI, PBI dan IPS ini masih sifatnya pilot project, tetapi skala besar kita ingin melihat efektivitasnya ya. Diawali dengan kemarin sebelumnya di PLP sebelumnya itu masih skala kecil, jadi melibatkan satu sekolah, yang di satu sekolah itu melibatkan beberapa prodi gitu untuk melakukan kolaboratif tim teaching model ini dan direspon positif oleh mahasiswa maupun oleh para dosen untuk pola seperti ini. Nah, ini kita akan lanjutkan mengingat beberapa hal ya. Jadi tampaknya memang harus ada sebuah inovasi baru untuk PLP ini, baik itu dipandang dari sisi kurikulum maupun dipandang juga dari sisi administrasi keuangan gitu ya. Sehingga mudah-mudahan pola ini menjadi pola yang memoderasi semuanya dan kita juga ingin Bapak Ibu terlibat nanti di dalam skala besar ini untuk feedback dan evaluasinya ya. Nah, apa yang membedakan PLP kolaboratif teaching dengan yang lainnya nanti kita coba paparkan. Sebetulnya ini hal yang biasa saya yakin ya dilakukan oleh Bapak dan Ibu juga. Boleh Pak Takidin di slide-nya. Nah, ini yang harus kita pahami bahwa di Permenristek Dikti nomor 55 tahun 2017 ini belum dihapus Bapak dan Ibu ya, bahwa di Permen ini ada tentang standar pendidikan. Di antara standar pendidikan itu khusus untuk standar pendidikan perbedaan antara di level 6 dalam hal ini S1 dengan level 7 dalam hal ini PPG. Nah, distingsi antara eh, P- eh, PPG dengan S1 itu apa? Itu dijelaskan di Permen ini. Jadi bahwasanya di dalam S1 ini mereka hanya melakukan pengenalan lapangan persekolahan, sementara di eh, PPG itu lebih jauh lagi yang disebut dengan praktek pengalaman lapang. Nah, Bapak dan Ibu mungkin kalau di yang lama ya ada P2KT gitu ya, kita masih pola dengan praktek pengalaman lapangan. Tetapi di S1 ini setelah ada Permenristek Dikti ini sebetulnya menurunkan grade gitu ya, bahwa mereka yang berhak menjadi guru itu adalah mereka yang sudah sampai pada level 7 dalam hal ini mengikuti PPG gitu ya. Nah, mereka yang di level S1 itu hanya mendapatkan sarjana pendidikan saja. Nah, di sarjana pendidikan ini yang membedakannya adalah di PLP-nya itu tujuannya adalah untuk menumbuh kembangkan hasrat atau minat mereka untuk menjadi guru. Harapannya ketika mereka sudah mencoba karena core bisnis kita adalah pendidikan, tentu PLP ini menjadi wajib gitu ya bagi semua untuk diampunya walaupun nanti bisa diganti gitu ya dengan asistensi mengajar tetapi level yang sama. Misalnya kalau asistensi mengajarnya di MI atau di SD gitu ya itu bisa setara. Tetapi kalau beberapa kegiatan contohnya ya yang di Sobat Mengajar mereka mengajarnya di SD padahal mereka adalah teman-teman yang di jurusan biologi gitu yang harusnya level mengajar biologi itu ada di SMA. Nah, itu hanya dianggap sebagai sukarelawan saja. Tetapi untuk asisten
asistensi mengajar ini juga ada tawaran Bapak dan Ibu ya dari beberapa sekolah termasuk dengan Madania dan Insan Cendikia itu menawarkan bagi yang memang akan melakukan asistensi mengajar ini. Ini programnya MBKM lamanya selama 4 bulan gitu ya. Jadi berbeda dengan PLP ini. PLP ini program yang reguler sekali lagi bahwa tujuan dari PLP Ibu kembangkan hasrat mahasiswa kita menjadi guru adalah setelah lulus dari S1 mereka berhasrat masuk ke jenjang selanjutnya yaitu PPG untuk menjadi guru profesional. Itu yang menjadi distingsi gitu ya yang kemudian kita harus recheck lagi bahwa ini bukan praktek mereka keterampilan mengajarnya harus digodok gitu ya sehingga mereka layak untuk mengajar seprofesional mungkin bukan, tetapi kalau melihat dari undang-undangnya di PLP ini adalah pengenalan mereka ke lapangan dan harapannya adalah mereka tertarik berhasrat untuk menjadi guru gitu ya. Nah, PLP ini bebannya atau workload-nya itu 4 SKS Bapak dan Ibu ya di Permen ini. Kemudian boleh selanjutnya Pak Tak ya. Oke. Satu SKS ini di Permen yang baru Bapak dan Ibu di 2023 ya nomor 53 itu satu SKS itu setara dengan 45 jam. Jadi kalau 4 SKS satu harinya itu kalau kita perkirakan jam kerja 7 sampai 8 hari kerja, satu SKS-nya 6 hari kerja, maka kalau 4 SKS itu kurang lebih sekitar 24 hari kerja. Selama 24 hari kerja itulah yang harus dilakukan oleh mahasiswa, demikian juga monitoringnya gitu ya, 24 hari kerja di lapangan, per hari-harinya mereka melakukan apa. Itu tentu kalau yang modelnya blok gitu ya, PLP 1, PLP 2 dalam waktu yang bersamaan. Nah, kalau yang modelnya tidak blok, PLP 1-nya sudah dilakukan, sekarang tinggal PLP 2, maka itu menjadi 18 hari kerja. Maka selama 18 hari kerja itulah yang harus kita pantau atau kita monitoring Bapak dan Ibu terkait dengan pelaksanaannya. Nah, nanti di lapangan juga seperti itu. Jadi pelaporannya itu berdasarkan jumlah hari itu tadi. Lanjut. Nah, dilanjut Pak. Ini adalah PLP konvensional yang biasa kita lakukan, di mana proses bimbingan Bapak dan Ibu dilakukan pada satu sekolah, satu guru pamong atau satu dosen. Boleh dimatikan dulu, di mute dulu. Ada 4 tuh satu guru paham. Ya, ya, oke ya. Jadi pada satu sekolah, satu guru pamong atau dosen pembimbing ya itu membimbing satu atau dua orang mahasiswa. Jadi satu guru pamong membimbing satu atau dua mahasiswa. Kadang-kadang di sekolah itu juga misalnya ya guru pamongnya itu diberikan gitu ya yang dua mahasiswa itu masing-masing ke satu guru pamong. Jadi satu guru pamong membimbing satu mahasiswa gitu ya. Itu yang lazimnya dilakukan di sekolah. Jadi kalau di situ ada 4 mahasiswa, nah guru pamongnya empat juga gitu ya. Itu yang pola-pola PLP konvensional yang dilakukan oleh kita. Jadi umumnya seperti itu. Nah, satu mahasiswa juga berkewajiban mengajar pada satu atau beberapa kelas sesuai dengan amanah dari guru yang bersangkutan gitu ya, guru pamongnya. Eh, ini ya yang biasa kita lakukan. Nah, kita ingin mengubah gitu ya pola konvensional ini menjadi pola tim teaching kolaboratif di mana di sini mahasiswa mengajar masuk ke dalam satu kelas itu secara tim. Jadi ada 3 sampai 4 orang mahasiswa pada kelas yang diizinkan oleh guru. Jadi mereka akan bersama-sama terus secara kolaboratif mengajar di kelas yang diamanahkan oleh guru pamong tersebut. Kemarin kita sudah dengan ada 2 kali dengan kepala sekolah dan wakil kepala sekolah Bapak dan Ibu di mana dengan kepala sekolah yang pertama itu sosialisasi program ini kita sekarang tidak tidak lagi menyebarkan ke
mahasiswa yang bisa diterima bukan itu, tetapi adalah berapa guru pamong yang disediakan oleh sekolah tersebut untuk membimbing mahasiswa dan guru pamongnya ada dalam bidang apa saja gitu ya. Nah, yang itu yang kemudian kita distribusikan mahasiswa berdasarkan kelompok-kelompok tadi sesuai dengan uh, permintaan sekolah berapa guru pamong yang disediakan oleh mereka. Jika yang disediakan guru pamongnya satu, maka ada satu kelompok. Jika guru pamongnya bersedia ada dua, maka di situ ada dua kelompok. Yang berarti satu kelompoknya itu sekitar 3 sampai 4 orang ya. Jadi kalau misalnya satu mata pelajaran menyatakan bisa ada 2 orang guru pamong, berarti di situ ada dua kelompok. Nah ini kita sudah agak strict ya ke sekolah bahwa based on yang kita lakukan adalah based on guru pamong. Kalau misalnya mau guru pamong dilibatkan sebanyak-banyaknya, nggak apa-apa juga berarti banyak kelompok yang kita masukkan ke dalamnya gitu. Nah, ini nanti mahasiswa di dalam satu tim itu berkolaborasi dalam membuat perencanaan pembelajaran, termasuk juga melaksanakan pembelajaran di kelas pada siswanya ya, dan merefleksikan pembelajaran yang telah disampaikan. Jadi mereka di kelas itu akan berperan nanti siapa yang menjadi guru model, siapa yang akan menjadi supporting teacher gitu ya, dan itu bergiliran. Jadi bergiliran untuk menjadi guru model dan supporting teachernya. Boleh yang selanjutnya Pak Takinin? Ya. Nah, ini contohnya ya Bapak dan Ibu di pelaksanaannya. Misalkan ini mahasiswanya ada 4 di dalam apa satu kelompok itu. Kemudian diamanahi 2 kelas. Maka pada minggu pertama itu Adel misalnya yang menjadi guru model di kelas yang sama gitu ya. Lalu di kelas selanjutnya pada minggu itu juga pindah di kelas selanjutnya berarti Nadia yang menjadi guru model, yang lainnya adalah supporting teacher. Nanti minggu selanjutnya gantian lagi, berarti yang belum menjadi guru model Jaki dan Wisnu itu di minggu selanjutnya akan menjadi guru model. Jadi setiap orang di dalam satu kelompok itu akan mendapat giliran menjadi guru model dan menjadi supporting teacher secara bergantian dan mereka masuk ke kelas secara bersama-sama gitu ya dalam satu tim. Ini kalau dari hasil kajian kita testimoni baik guru maupun uh, mahasiswa gitu ya memperoleh benefit dari pola yang seperti ini. Boleh Pak Takidin dilanjut, Bapak? Ya. Ini Bapak dan Ibu, jadi proses yang kita lakukan ini adalah proses yang cukup panjang Bapak dan Ibu ya untuk menerapkannya. Jadi dimulai dari 2018, kemudian 2019 uji cobanya, Ya, 2020 diuji coba lagi ya, atau di mana 2023 hasilnya? Ah, uji kok coba gitu? lagi sampel biologi dan 2024 kemarin kita piloting skala satu sekolah gitu ya untuk mapel yang lebih banyak di SMA 5 Depok itu ada biologi, PAI, fisika dan kimia semuanya menggunakan pola tim teaching kolaboratif ini. Bapak dan Ibu nanti beberapa dari eh, apa yang kita lakukan ini memang bisa bisa dibaca gitu ya dari sisi risetnya silahkan. Yang paling penting dari ungkapan kemarin mahasiswa gitu ya itu mereka merasakan ketika melakukan tim teaching kolaboratif ini eh, beberapa hal terkait manajemen kelas yang biasanya menjadi kekurangan kalau mengajarnya individual itu bisa teratasi dengan ini. Jadi mereka berperan di situ sebagai kolaboran ya dari guru model yang lainnya. Jadi saling bekerja sama seperti itu. Itu mungkin nanti kalau ada dialog atau tanya jawab, mangga silahkan. Terima kasih Ibu Wakil Dekan 1, Bu Yanti, atas pemaparannya. Bapak Ibu, sebetulnya sudah ada pertanyaan, namun sebelumnya saya izin untuk share sedikit ya terkait dengan teknis waktu ya, jadwal sebelum kita imun. Izin sebentar ya Bu Wadek, biar nanti satu kesempatan saja kita ininya.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Wadek satu atas pemaparannya. Bapak Ibu yang saya hormati, selanjutnya saya izin untuk menjelaskan mengenai ini. Ini refreshment saja Bapak Ibu ya, bahwa PLP itu ada PLP 1, PLP 2. Nah, PLP 1 ada yang prodi yang sudah melakukan, yaitu diantaranya adalah kalau pada saat ini prodi PBI, artinya program Bapak Ibu yang membimbing prodi PBI itu bisa langsung mahasiswanya langsung masuk ke PLP 2. Nah, Bapak dan Ibu, apa yang dilakukan pada PLP 1 yaitu sifatnya adalah observasi seperti yang dijelaskan Bu Adek tadi yang terkait dengan kultur sekolah, kegiatan ya, artinya observasi semua kegiatan-kegiatan yang ada di sana. Waktunya hanya sekitar seminggu Bapak Ibu ya. Dan ini laporannya ada bentuknya adalah PLP 1. Kemudian PLP 2, nah tadi dijelaskan kalau 6 hari ya. Kali 4 berarti 24 hari. Artinya sebetulnya bukan 2 bulan ya, itu cukup 1 bulan. Nah, namun karena mungkin ada ngajarnya sekian, maka kita ya kurang lebih 2 bulan untuk PLP 2 itu seperti PLP kemarin. Nah, adapun kegiatannya adalah kegiatan dari PLP 2 ini ya mulai dari perencanaan, kemudian pelaksanaan sampai evaluasi. Nah, kalau ditarik lebih jauh lagi, lebih awal lagi yaitu dari analisis program tahunan, kemudian kepada evaluasi. Begitu Bapak Ibu. Nah, kemudian mohon betul Bapak Ibu dosen pembimbing untuk melakukan pembimbingan itu 3 kali ya. Karena memang kemarin yang dibayar juga transport itu cuma 3 kali Bapak Ibu, yaitu pembukaan, kemudian pada pelaksanaan ujian, kemudian penutupan. Jadi mohon betul Bapak Ibu, karena pengalaman kami kemarin ada beberapa orang mahasiswa yang mengadu kepada kami sambil menangis Bapak Ibu ya. Ya, karena tidak ada satupun dosen pembimbing yang hadir, padahal di situ ada banyak dosen pembimbing dari berbagai prodi dalam satu sekolah itu. Nah, tentu kita merasa sangat tidak enak dengan sekolah begitu Bapak Ibu. Itu kemudian nah kami sudah meminta kepada mahasiswa Bapak Ibu ya untuk menyampaikan bahwa memberitahu bahwa mereka apa namanya itu adalah dosen Bapak Ibu pembimbing menjadi dosen pembimbingnya. Kemudian yang berikutnya dokumen yang kami minta disampaikan oleh mahasiswa adalah daftar nama, surat undangan Bapak Ibu ya, jadwal PLP dan buku panduan. Nah, kemudian yang kami garis merahi ini surat tugas Bapak Ibu. Nah, memang dari semester ganjil kemarin, mulai dari semester ganjil kemarin, kita itu penghonorannya itu bukan berbasis SK, Bapak Ibu ya, tetapi SK berbasis surat tugas. Namun Bapak Ibu kami mohon izin untuk belum share surat tugas, karena kalau kami bikin surat tugas sekarang, sekolah belum fix, artinya akan terjadi rombak ulang. Sementara kan sudah ditandatangan dekan ya. Oleh karena itu, kami mohon izin untuk setelah fix semua data-data sekolah, tidak ada lagi bongkar pasang sekolah karena ada saja hal-hal yang tidak diinginkan. Misalnya untuk sekolah yang kemarin sempat mengajukan keberatannya, walaupun mereka sudah ngisi form yaitu Tara Salvia gitu ya. Nah, maka kami harus mencari sekolah alternatif pengganti gitu. Nah, oleh karena itu nanti mohon surat tugasnya nanti berefek kepada lembar kunjungan dosen Bapak Ibu itu tanggalnya walaupun Bapak Bapak Ibu silahkan seluangnya waktu Bapak Ibu kapan gitu ya sesuai dengan jadwal kami yang sudah kami siapkan, namun nanti untuk mengisi tanggal daripada surat kunjungan itu mohon dikosongkan biar mahasiswa saja yang mengisi Bapak Ibu ya, karena harus menyesuaikan tuntutan keuangan itu dengan surat tugas. Begitu Bapak Ibu untuk surat tugas. Untuk SK Bapak Ibu sudah kami ajukan. Kalau sudah selesai segera kami share ya. Mudah-mudahan di minggu-minggu ini paling lambat minggu depan sudah kami share SK pembimbing PLP. Begitu Bapak Ibu. Selanjutnya saya izin untuk share tentang jadwal Bapak Ibu ya. Walaupun sudah kami share ke Bapak Ibu, mungkin kami coba ulangi lagi. Izin Bapak Ibu agak nge-lag. Ya.
Ini saya. Ya, Alhamdulillah udah mau Bapak Ibu. Nah, Bapak dan Ibu yang saya hormati, kapan pelaksanaan pembuka PLP itu? PLP akan dilaksanakan mulai dari tanggal 20 Januari sampai dengan 21 Maret 2025, Bapak Ibu. Nah, dimulai dengan pembukaan ya Bapak Ibu, yaitu pembukaan dari mulai tanggal 20. Nah, kami mohon betul dihadiri oleh dosen pembimbing. Jika memang ada berhalangan Bapak Ibu, mohon bisa. Karena ada di satu sekolah itu lebih dari 2 prodi Bapak Ibu ya, saling berkomunikasi Bapak Ibu. Nah, kemudian PLP 1 itu mulai dari tanggal 20 sampai 30. Nah, kemudian PLP 2 pengajaran dari tanggal 3 Februari sampai 21 Maret 2025. Nah, Bapak Ibu, ujian praktik, ini ada ujian praktik mengajar, kami jadwalkan itu tanggal 10 sampai tanggal 14. Namun kemarin kami juga sudah melakukan rapat dengan kepala sekolah, Bapak Ibu, rapat koordinasi. Mereka menyampaikan kepada kami bahwa karena Ramadan itu insya Allah akan mulai tanggal 1 Maret 2025, maka kemungkinan banyak sekolah yang kegiatannya dialihkan menjadi kegiatan sanlat dan lain sebagainya. Oleh karena itu, Bapak Ibu yang kami hormati, mohon fleksibilitasnya ya. Untuk ujian praktik ini boleh kita majukan gitu ya di akhir-akhir Februari. Dengan kesepakatannya kemarin dengan pihak sekolah adalah ujian karena harus menyesuaikan dengan kalender akademik sekolah, tetapi mahasiswa tetap stay di sekolah, tetap mengikuti kegiatan PLP sampai akhir PLP 2 berakhir yaitu tanggal 21 Maret 2025. Nah, begitu Bapak Ibu ya. Nanti mohon kalau ada eh, apa perubahan di sekolah sudah kami sampaikan sebelumnya bahwa ini bukan keinginan kami, namun kita menyesuaikan dengan sekolah. Nah, kemudian kemarin ada yang bertanya kenapa nggak dimundurin aja jadi setelah Lebaran. Nah, Bapak Ibu, saya mohon izin untuk menyampaikan ini bahwa kami di lab mempertimbangkan begini, Bapak Ibu. Anak-anak kita ini, mahasiswa kita ini adalah yang semester 8, Bapak Ibu. Kemarin sudah kami sampaikan juga kepada sekolah. Kalau mereka sudah semester 8, artinya mereka juga sedang mulai riset, Bapak Ibu, untuk penelitian skripsi. Artinya, kalau mundur lagi jadi pertengahan April 2025, artinya uh, memperlambat lah gitu ya penelitiannya. Jadi mohon Bapak Ibu bisa dapat memaklumi niat kami adalah ya kita tetap secara substansi kita lakukan, namun uh, ada sedikit fleksibilitas. Bapak Ibu, kira-kira demikian ya pemaparan kami terkait dengan teknis, kemudian jadwal untuk selanjutnya kami buka sesi tanya jawab Bapak Ibu ya. Mumpung di sini masih dihadiri oleh Ibu Wakil Dekan 1. Halo, Uh, Pak Tak izin bertanya atau memberikan beberapa insight terkait dengan apa yang disampaikan oleh Bu Wadek 1 tadi, boleh? Baik Bu Linda, silakan. Baik, mohon izin off cam ya. Baik Bu. Assalamualaikum ya warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati pimpinan Fakultas Tarbiyah, Bapak Ibu dosen kolega di Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa melakukan rapat koordinasi. Ada beberapa hal yang menjadi pertanyaan saya dan mungkin menjadi masukan juga buat kita bersama. Satu adalah apa yang disampaikan oleh Wadik 1 itu terkait dengan lesson study. Lesson study perlu kita pahami. Saya kaget juga kenapa ujuk-ujuk PLP 2 ini menjadi lesson study gitu ya. Ketika belum disosialisasikan dengan dosen-dosen, ketika mungkin tidak semua orang memahami tentang lesson study.
Lesson study ini adalah sebuah model pembelajaran yang dikembangkan oleh Jepang yang bekerja sama dengan UPI dan beberapa perguruan tinggi dan termasuk matematik pada saat itu. Kalaupun kita ingin menyampaikan atau merubah PLP kita ini menjadi lesson study, perlu pertimbangan dan perlu diskusi dengan banyak dosen menurut saya. Itu yang pertama. Yang kedua, target kita di PLP 1 dan PLP 2 itu apa sih sesungguhnya? Target kita adalah ketika mahasiswa sudah berlatih micro teaching, kemudian dia akan belajar mempraktekkan di sekolah. Ketika mereka melaksanakan secara tim teaching gitu ya, sementara mereka belum punya pengalaman mengajar, mereka melakukan pembelajaran sesuai dengan RPP yang mereka buat, kemudian apakah akan bermakna, apakah akan memberikan pengalaman yang baik bagi mahasiswa kita ketika mereka punya pengalaman yang sama dalam hal mengajar. Lesson study, filosofinya adalah bagaimana antara satu sekolah dengan sekolah yang lain bisa berkolaborasi, bisa sharing pengalaman untuk saling menguatkan bagaimana layaknya mengajar, memahami apa yang dilakukan oleh satu guru di tempat lain dengan satu guru di tempat lain. Sementara mahasiswa kita dalam mengajar punya pengalaman yang sama, relatif sama, mungkin bisa dikatakan nol pengalaman mengajarnya. Mungkin kalaupun ada mahasiswa kita mengajar sedikit sekali dan itu pun mengajar privat. Itu yang kedua, Bapak Ibu sekalian. Yang ketiga, kalau mereka tim teaching, katakanlah, berapa kali tatap muka satu orang harus mengajar? Pengalaman apa yang mereka dapatkan? Apakah tidak lebih baik menurut saya, tim teaching ini kita jadikan pada saat dia atau pada saat mereka melakukan PLP 1. Mereka survei, melakukan pengalaman, memberikan sharing gitu ya, memberikan beragam komentar buat teman-teman mereka. Kemudian terakhir baru mereka praktek mengajar secara mandiri. Yang berikutnya adalah iklim lesson study itu belum terbiasa di Indonesia. Apakah misalnya ketika ada satu kelas dihadirkan oleh 4 mahasiswa PLP di dalam kelas, apakah itu tidak mengganggu proses pembelajaran? Psikologi siswa kita itu juga perlu dipahami dengan baik. Dan yang terakhir, Bapak Ibu sekalian, kita berharap mahasiswa kita ini selesai tepat waktu. Ada beberapa mahasiswa di matematik, mereka akan mengimplementasikan modul ajar yang sudah mereka buat untuk penyelesaian studi mereka. Tetapi kalau lesson study dilakukan, itu akan gagal total atau gatot jadinya gitu ya. Mungkin itu beberapa pertanyaan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Linda pertanyaannya. Eh, Bu Wadek satu, mohon bisa direspon Bu. Silahkan Bu. Boleh, oke. Pak Dindin tadi suaranya hilang-hilang. Boleh Ya. diinikan lagi apa pertanyaannya? Terkait dengan lesson study collaborative team teaching ini, pertama, apakah dia apa namanya itu tidak memberikan pengalaman yang maksimal ya pengajaran kepada mahasiswa. Yang kedua, apa namanya itu bagi Indonesia ini kan masih sesuatu yang uh, baru atau tidak terlalu familiar. Nah, begitu akan lebih baik kalau di PLP 2 itu diberikan pengajaran secara mandiri, bukan secara lesson study atau collaborative team teaching, karena nanti ada kaitannya dengan kesiapan mahasiswa untuk risetnya. Kira-kira begitu, Bu Wadek? Oke, ya. Dan Ibu, kolaboratif tim teaching ini memang untuk mewadahi bahwa keterampilan yang diharapkan oleh mahasiswa di S1 ini sesuai dengan Permen ya, gitu itu lebih kepada keterampilan yang sifatnya pengenalan gitu ya. Jadi ketika polanya PLP berupa kolaboratif seperti ini lebih menguntungkan dalam beberapa hal ya. Karena pertama mahasiswa S1 kita ini pertama kali terjun ke lapangan gitu ya. Seringkali mendapatkan kendala-kendala dengan waktu yang sangat terbatas sekali untuk PLP ini hanya 24 hari gitu ya, berbeda dengan P2KT yang zaman lama gitu. Ini hanya 24 hari sehingga PLP yang sekarang ini kalau memang ingin memberikan betul-betul keterampilan mengajar memang nggak cukup dan memang sarananya bukan di PLP gitu ya, ada di apa namanya
PPL ya, praktek pengalaman lapang. Nah, itu yang sifatnya individual. Kemudian yang kedua, kalau berkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh mahasiswa pada saat pada saat PLP ini itu silahkan bisa diatur gitu ya oleh dosen masing-masing pembagian-pembagiannya seperti apa. Tidak menutup kemungkinan kalau yang kemarin di mana namanya eh, di SMA 5 Depok itu juga saya melakukan penelitian ya bersama dengan mahasiswa dan patut diingat juga Bapak Ibu ketika penelitian mahasiswa melakukan penelitian untuk mencobakan beberapa metode gitu ya pengajaran memang kalau di karena dia bukan guru profesional ya kalau di beberapa kampus itu aturannya yang mengajar itu memang bukan mahasiswanya, tetapi harus gurunya ketika itu mencobakan dalam bentuk individual. Justru menggunakan kolaboratif ini akan lebih memungkinkan gitu ya mahasiswa melakukan penelitian-penelitian yang sifatnya PTK bersama para dosen-dosennya di sana. Jadi itu pola yang dilakukan sekarang ini sebetulnya dilakukan juga oleh SD-SD swasta ya. Ketika misalnya menjadi seorang guru masuk ke SD swasta itu tidak serta-merta menjadi guru yang mengajar di kelas ya, tetapi harus menjadi supporting teacher dulu gitu ya. Nah, itu juga dilakukan di beberapa sekolah swasta yang bagus gitu ya, keberadaan antara guru dengan supporting teachernya. Nah, itu mungkin Pak Takidin karena kita kan mendidiknya di sini adalah mendidik para prospektif teacher gitu ya, bukan calon-calon yang punya prospek untuk menjadi guru gitu. Itu. Baik Bu Wadek, terima kasih. Silakan Bu Maifalinda Fatra, mungkin ada responsnya Bu terkait dengan jawaban dari Bu Oke, Wadek. baik. Bu Yanti, kalau Bu Wadek, eh, memang mahasiswa kita prospektif teaching, orang yang berprospeksi, memiliki prospek untuk menjadi guru kan. Bisa dibayangkan, saya membayangkan saja, lesson study, mahasiswa saya ada 4 orang. 4 orang masuk ke kelas. Yang satu mengajar, yang 3 mengamati, katakanlah. Nanti di kelas berikutnya yang satu mengajar, satu mengamati. Itu kan yang dilakukan di dalam lesson study. Konsep lesson study itu gitu kan ya. Tapi kan mahasiswa kita ini untuk hal kolaborasi oke. Okay. Tapi untuk pengalaman mengajar gitu ya. Satu orang mengamati temannya mengajar, pengalaman mengajar. Saya lebih menyoroti sebetulnya bagaimana pengalaman mengajar. Yang kedua adalah kok ujuk-ujuk gitu loh. PLP 2 langsung jadi lesson study Boleh tanpa saya ada potong sosialisasi, Linda, tanpa maaf ada ya, apa gitu jadi loh. biar nggak berkepanjangan. Oke, mungkin kita berbicara tentang konsep lesson study-nya dulu. Kalau memang ini kita tidak menamakan ini lesson study, Bapak dan Ibu ya, tetapi menamakannya kolaboratif team teaching, di mana satu orang karena lesson study yang dimaknai di kita di Indonesia ada banyak mispersepsi gitu. Kalau di bahasa Jepangnya sendiri, lesson study itu Jugyo Kenkyu. Jugyo itu pembelajaran, Kenkyu itu menelaah gitu. Jadi setiap orang yang menelaah pembelajaran pada saat itu terjadi, itu yang disebut dengan lesson study. Nah, karena banyak apa namanya tuh miskonsep gitu ya terkait dengan lesson study yang senantiasa dikaitkan dengan profesionalisme ya itu salah satunya kalau ada di guru gitu ya. Tapi ketika ada di prospective teacher menggunakan pola yang sama gitu ya. Makanya kita menggunakan kata di sini bukan lesson study Bu Linda, maaf ya. Kita menggunakan kata team teaching kolaboratif. Jadi mahasiswa ke kelas itu sebagai sebuah tim, bukan melakukan lesson study gitu ya, yang si mahasiswanya itu hanya mengobservasi, bukan, tetapi di situ ada guru model dan supporting teacher, bukan observer teacher. Jadi supporting teacher, supporting teacher itu berarti yang membantu temannya ketika temannya tadi mengajar. Nah, kalau di pengalaman-pengalaman kemarin mungkin memang harusnya kita hadirkan lagi ya mahasiswa dan dosen yang lain Pak Didin ya untuk berbagi gitu terkait dengan pola ini. Nah, di situ tuh ketika si temennya mengajar
mengajar, teman-temannya yang lain ini bertugas untuk memfasilitasi murid-murid yang lain untuk tune in di dalam pembelajaran gitu. Jadi biasanya mereka berkeliling ke kelas itu untuk melihat reaksi, untuk melihat apa yang bisa dibantu dari murid-murid yang ada. Nah, pernah di satu ketika tuh di satu kelas ya saya amati gitu ya ketika itu. Jadi apa PowerPoint atau proyektornya itu tidak nyala gitu si mahasiswanya udah berusaha menyalakan dan tetap tidak nyala. Lalu kemudian teman-temannya yang lain yang supporting teacher itu sigap membantu untuk menuliskan beberapa hal poin-poin penting di papan tulis gitu ya. Jadi si guru model teachernya menjelaskan, teman-teman yang lainnya tuh sigap untuk kemudian di papan tulis itu menuliskan poin-poin penting. Ada teman yang satunya lagi itu menggambar gitu hal-hal yang memang nanti harus mendapatkan karena ini biologi ya, yang sel yang gitu itu digambar oleh mereka gitu ya untuk mendapatkan perhatian si para murid-muridnya. Nah, itu fungsi dari teman-teman peer teachingnya itu ya teman-teman yang tim teachingnya itu di kelas tersebut. Jadi dia bukan observer dan memang di artikel saya juga saya mengkritisi gitu lesson study yang ada di beberapa perguruan tinggi di situ menjadikan mereka prospective teacher itu sebagai observer. Makanya kita menggunakan kata di sini tim teaching kolaboratif. Jadi mereka masuk sebagai sebuah tim teaching untuk melakukan pekerjaan mengajar bersama-sama. Itu mungkin. Terima kasih, Bu. Izin Pak Takidin, bisa ini Kak, Gimana, Pak? nimbrung. Ya, silakan Pak Kadir. Prof. Ya, saya mau maaf ini baru bergabung. Alhamdulillah. Jadi gini Pak, kalau saya memahami tadi itu begini. PLP itu kan memang bukan lesson study. Itu PLP itu singkatan dari apa pengenalan lapangan persekolahan. Saya betul-betul mengikuti itu. Dulu kita PPKT ya, setelah keluar undang-undang atau peraturan adanya PPG, maka semua istilah guru itu dilenyapkan. Nah, oleh karena itu, coba dilihat kembali misalnya ya, filosofi dari PLP 1. PLP 1 itu kan tujuannya, kata kuncinya hanya mengamati, Pak. Mengamati observer ya, mengamati kebiasaan baik di sekolah, mengamati kurikulum, ekstrakurikulum, kurikuler, dia sampai di situ. PLP 2 itu mulai dia kata kuncinya menganalisis. Analisis bahan ajar, mulai membuat perangkat. Tetapi itu yang saya tekankan ke bimbingan saya, jangan sampai misalnya begini, mahasiswa datang ke sekolah, mulai pertemuan pertama sudah disuruh ngajar. Kalau lihat petunjuknya yang dari Kemendikbud itu enggak, Pak. Mereka itu hanya sedikit ngajar, kebanyakan mengikuti guru mengajar. Jadi kalau mau guru itu dijadikan guru model mungkin boleh. Kita tidak ingin misalnya mengirim mahasiswa kita, lalu dia gurunya tidak pernah lagi masuk. Mahasiswa kita yang ngajar lebih banyak. Padahal ini bukan apa yang dulu ya PPKT. PLP itu beda banget. Ngajarnya dikit, Pak. Jadi berapa bulan itu hanya mengamati guru mengajar. Coba aja dibaca tuh Ya, panduannya. Ada baik. nanti waktu di mana misalnya gini, misalnya dia masuk kelas gurunya, dia bantu mengedarkan LKS, membantu apa gitu. Jadi tidak langsung berdiri di depan kelas. Setelah itu nanti mungkin ada satu dua pertemuan mereka ngajar setelah matang. Saya nyampaikan begitu. Kalau saya hadir di sekolah itu saya katakan bahwa ini bukan PPKT yang lalu. Baik, baik, Bu. PLP itu memang Ya, baik, Prof. Iya, betul. dihindari Pak. Coba dibaca betul itu Betul. aturannya Ya, itu ya, aturan ya. nasional. Jadi jangan sampai kayak lalu. Yang lalu itu mohon maaf ya PPKT. Sampai ada mahasiswa kita disuruh cuci piring di sekolah itu. Dikira itu bagian administrasi.
nggak sampai ke situ. Nah itu Pak Takidin tolong dievaluasi betul yang begitu Pak. Sekolah-sekolah yang melakukan begitu Baik, perlu Prof. ada Baik. datanya. Mungkin itu satu Pak. Yang kedua tadi Bapak mengatakan ada beberapa sekolah itu menolak. Itu apa hasilnya Bapak? Kenapa menolak? Ada nggak? Untuk kita evaluasi sebagai penyelenggara PLP itu apa Pak? Kenapa Tarasalvia yang sekolah bagus itu menolak? Apakah kita punya mahasiswa ngajar dulu di sana tidak becus atau gimana? Itu perlu kita evaluasi. Karena kalau sekolah-sekolah yang terbaik itu melepaskan diri, loh, dia akan dapat sekolah-sekolah yang nggak bisa bagus. Nggak bagus. Nah, itu nggak bagus ke depannya. Itu perlu ada misalnya, apa keterangan dari sekolah itu, kenapa mereka nolak, apakah layanan kita yang nggak bagus atau kemampuan murid kita yang mahasiswa Ya, kita yang itu baik, perlu baik. ada kalau 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 Ya, kalau, kalau lembaga Bapak ini mau berjalan ke depan. Kita nggak usah bicara honor lah. Kita tutup mata, Pak. Honor yang ke guru itu kan cuma 300.000. Jadi kita ingin memberikan layanan yang terbaik dan perlu butuh feedback dari sekolah-sekolah itu. Apa masukannya sehingga kita memperbaiki diri misalnya. Misalnya contoh ya, kalau ternyata kompetensi mahasiswa kita yang ke situ itu kurang bagus, ke depannya kita kirim mahasiswa-mahasiswa yang lebih bagus. Nah, saya nemuin juga misalnya ya, ada beberapa yang ngajar itu memang salah konsep. Ada, saya yang lalu nemuin. Tapi untung di sekolah itu kan ya, sekolah negeri, ya, tidak kritikal seperti sekolah swasta itu. Tadi disampaikan tuh Tara Salbia itu terus sekolah yang bagus. Kalau nolak, nggak tahu perlu ada alasan baik itu untuk fungsi perbaikan ke ya, depan. baik, Prof. Nah, Saya kira itu. terima kasih, Prof. Prof. Kadir atas responsnya atau pertanyaannya, masukannya. Mungkin Bu Wadek mau menjawab terlebih dahulu, merespons terlebih dahulu. Ya, bagus. Terima kasih Prof gitu ya. Ini makin menguatkan bahwa memang yang di PLP sekarang itu kemampuan yang diharapkannya bukan keterampilan betul-betul mereka terampil banget mengajar gitu ya dan siap diterjunkan, bukan itu. Tetapi lebih pada pengenalan dengan titik tekannya adalah analisis gitu ya. Makanya di PLP kolaboratif tim teaching ini kita menggunakan beberapa dari mulai mereka perencanaan pembelajaran, pelaksanaan, kemudian juga refleksi. Nah, di refleksi ini mereka akan analisis gitu ya apa yang ditampilkan oleh guru model ketika mereka mengajar untuk perbaikan pengajaran selanjutnya. Jadi analisis-analisis ini dilakukan atau kajian-kajian ini dilakukan oleh teman-teman mahasiswa ketika mereka melakukan kolaboratif tim teaching untuk perbaikan RPP selanjutnya gitu ya. Itu saya sepakat gitu dan memperkuat gitu ya pola ini. Kemudian betul Pak Takidin memang kan di jadwal itu tetap harus ada bagian untuk mereka mengobservasi dulu pembelajaran yang dilakukan oleh guru gitu ya. Jadi tidak ujug-ujug mereka menjadi ngajar gitu ya, tetapi harus ada pendahuluan dan itu biasanya memang dilakukan gitu ya. Itu menjadi pakem bahwa mereka harus melihat dulu guru mengajar, setelah itu mereka berpikir bagaimana style mereka secara berkelompok nanti mengajar gitu ya. Dan tadi kembali lagi gitu ya. Jadi pakem-pakem itu harus memang kita betul-betul patuhi ya gitu itu. Jadi bahwasanya eh, tadi prospektif teacher kita ini adalah mereka yang memang pada akhirnya setelah mencoba menjadi eh, berkegiatan di sekolah ini gitu ya dengan seragam pengalaman-pengalaman itu tertarik mereka untuk menjadi guru gitu itu. Itu mungkin Pak Takidin. Ya, terima kasih Bu Wadek. Eh, saya respons dulu. Pak Takidin, boleh? Ya, sebelumnya Pak Andri, saya respon dulu terkait dengan Tara Salvia. Sebetulnya beliau sekolah semacam Tara Salvia itu tidak menolak 100% Prof. Jadi kemarin kami sudah nyebar form ya, G-form kesediaan sekolah yang sudah jelas-jelas kami tulis di situ bahwa kita akan menerapkan uh, kolaboratif tim teaching ini. Mahasiswanya terdiri dari
3 sampai 4 orang per prodi gitu ya. Nah, kemudian kami sudah dan Tara Salvia salah satu yang mengisi kesediaan itu atau mungkin karena sekolahnya tidak yang mengisi itu tidak jeli atau gimana dalam membaca. Nah, akhirnya ketika berdasarkan kesediaan itu kami tawarkan ke mahasiswa dan mahasiswanya milih. Kemudian mahasiswa menyampaikan daftar nama gitu ya, minta surat izin, mereka keberatan dengan jumlah yang yang 3 atau 4 itu. Mereka hanya mau menerima per prodi itu 2 gitu, Prof. Jadi mereka tidak menolak kita PLP di sana, cuma mereka menolak uh, dengan pola yang banyak seperti itu. Jadi mereka hanya menerima setengahnya saja. Itu sedang kami diskusikan di lab, Prof. Terima kasih untuk masukannya. Kami juga sudah mengevaluasi ya sama Pak Mulyadi terkait dengan beberapa sekolah yang apa namanya itu terkait dengan laporan-laporan mahasiswa. Nah, baik itu berkenaan dengan tadi mahasiswa kita ada yang diperlakukan dengan itu, kami sudah kasih catatan bahwa ke depan kami tidak gunakan lagi sekolah itu ya. Nah, kemudian ada sekolah-sekolah yang memang salahnya di kita, kami secara proaktif untuk klarifikasi dengan sekolah. Begitu, Prof. Terima kasih masukannya. Untuk selanjutnya, mungkin Pak Andri dulu sebelum ke Pak Yang. Sebelum nanti kami bacakan juga pertanyaan di grup ya, di chat. Silakan Pak Andri dulu. Baik, baik, terima kasih Pak Takidin sebelumnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Takidin dan Bu Wadek serta teman-teman dosen yang lainnya. Sebelumnya saya mengapresiasi sekali ya untuk model PLP tahun ini, yaitu berupa kolaboratif tim teaching. Singkat saja pertanyaannya, tolak ukur keberhasilan mahasiswa yang ikut PLP 1-2 ini apa sih? Nah, tolak ukur tersebut itu kan ya akan mencerminkan instrumen pengukuran keberhasilan ya itu bagaimana? Apakah Lab EPTK sudah menyiapkan instrumen untuk mengukur keberhasilan mahasiswa PLP 1 dan 2 ini? Selanjutnya, saya dengar-dengar dari mahasiswa ya, tolong apa cross check sama Pak Takidin, Hmm. katanya ujian PLP itu kan per individu itu kan ya. Kalau itu Hmm. terjadi, berarti antara proses kolaboratif tim teaching sama ujiannya ini nggak sinkron. Ketika proses melakukan tim teaching kolaboratif, tapi di akhir diuji secara individu, ini nggak fair itu kan ya. Makanya saya butuh klarifikasi apakah benar informasi seperti itu. Itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Andri. Untuk selanjutnya, uh, Bu Wadek, barangkali terkait dengan pertanyaan Pak Andri. Baik, Pak Takidin, terima kasih. Ya, untuk ujian, memang ujiannya itu Pak Takid kemarin sudah di ini ya Pak Takidin, jangan apa tidak perlu mencantumkan waktu ujian karena dalam pola seperti ini itu sifatnya adalah apa penilaian proses gitu. Jadi ketika mereka menjadi guru model secara individu, Bapak dan Ibu masih bisa menilai mereka gitu ya. Cuman tidak harus ditetapkan pada tanggal sekian untuk ujian gitu ya. Jadi pada saat mereka menjadi guru model lah kita melakukan penilaian-penilaian kepada mereka. Jadi penilaiannya bisa penilaian yang berbasis dengan proses ya Bapak dan Ibu. Jadi bukan penilaian harus apa namanya tuh um, uh, bisa saja sih praktek sendiri-sendiri juga gitu ya. Pada saat mereka menjadi guru model itu memungkinkan kita untuk melakukan penilaian terkait dengan penilaian mereka gitu selama mengajar. Cuman kalau dibatasi oleh waktu itu sangat-sangat memang riskan ya dengan sekolah-sekolahnya. Jadi dibatasi akhir aja, jangan dari tanggal sekian sampai tanggal sekian. Paling tidak penilaian untuk praktek mereka gitu ya, keterampilan mereka itu deadline-nya adalah di Maret akhirnya tanggal sekian gitu ya gitu itu akhir deadline-nya aja. Jadi jangan ada dari tanggal berapa sampai tanggal berapa karena itu akan membatasi
dosen-dosen yang melakukan praktek ini. Oh, Itu mungkin mungkin. dari saya, jadi tetap individual Oh. bisa dilakukan pada saat mereka jadi guru model ya. Nah, gini mungkin Bu Yenti pas ketika ujian praktek, apakah teman-temannya itu diam di kelas atau gimana ya? Jadi secara bareng-bareng lagi gitu. Ya, tetap diam di kelas, Bapak. Ya, Oh, karena yang dinilai kan praktek yang lagi menjadi guru modelnya ya, gitu. berarti tinggal di split waktu aja ya? Ya, Dari tinggal sekian. split waktu aja, jadi eh, terakhir aja gitu. Yang terakhir, batas akhir untuk ujian PLP itu tanggal batas akhirnya, tapi tidak dari awal dibatasi tanggal sekian Maret sampai sekian gitu ya. Itu mungkin nanti dikoreksi aja Pak Oke, Takidin. masih. Ya, baik Bu Wadik, terima kasih. Saya ingin menambahkan Pelaporan, sedikit. kemudian Ya, pelaporan beberapa sebentar. Instrumen instrumen sama Bapak dan Ibu ya, kalau untuk instrumen penilaian, cuman pola pelaporannya yang nanti berbeda gitu ya, yang akan mengikuti juga dengan tadi dengan perubahan Permendikbud yang 53 nomor 2023, kemudian pola kolaboratif gitu ya, itu pelaporannya akan menyesuaikan dengan itu. Nanti kita pas ke mahasiswa, kita mungkin bisa ini ya Pak Takin ini ya, kita bisa paparkan. baik Bu Wadik, terima kasih. Artinya Pak Andri, pertanyaannya yang terkait dengan instrumen itu sudah terjawab ya Pak ya, yaitu masih menggunakan instrumen yang lama. Artinya Oke, menilai mereka pada saat mereka jadi guru model gitu Pak. oke, oke. Oke, jadi gitu ya Pak. Nah, kemudian laporannya yang biasanya individu, eh, yang individu sekarang jadi per kelompok untuk laporannya. Begitu Pak Andri, rasanya cukup ya Pak. Oke, cukup. Terima Terima kasih. kasih Pak Andri. Untuk selanjutnya ke Pak Yang sebelum nanti setelah itu kita ke kolom chat ya Bapak Ibu. Silakan Pak Yang. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin menyampaikan hasil tahun kemarin, Pak Takidin dan Bapak Ibu yang lainnya. Saya hanya menyampaikan amanat dari pihak sekolah bahwa ternyata mereka menginginkan apa ya? Adanya semacam timbal balik mungkin ya kalau bahasa saya. Misalnya kemudahan atau mungkin ada semacam pelatihan atau apa gitu ya bagi sekolah gitu untuk baik untuk para tendik maupun untuk guru katanya atau kemudahan akses bagi guru ataupun tenaga pendidik dari sekolah ketika mereka ingin melakukan studi lanjut di UIN misalnya seperti itu Pak katanya. Jadi yang ingin saya sampaikan hanya amanat dari pihak sekolah. Ada yang menyampaikan tolong katanya Pak disampaikan kepada pihak UIN. Iya, Istilahnya kita kan udah kerja sama katanya. Nah, iya. mohonlah katanya bagi sekolah-sekolah mitra itu ada semacam fasilitas pelatihan baik untuk TU ataupun guru di sekolah dan juga kemudahan untuk mereka melakukan studi lanjut di UIN seperti itu, Pak. Baik Pak Yang, Terima kasih. cukup. Dan amanatnya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana Bu Wadek? Ada respons, Bu? Iya Pak Yang, sebetulnya ada beberapa ya bagi guru-guru yang ingin studi lanjut ke FITK gitu ya. Itu kami sangat senang sekali gitu ya, dan silahkan gitu ya. Akan kami berikan catatan-catatan bahwa beliau adalah mitra kolaborasi gitu ya untuk studi S2 misalnya gitu. Nah, Bapak dan Ibu, selain dari itu memang kita punya jalur kemitraan ya bagi mereka yang bermitra dengan UIN Jakarta. Itu ada bagian di penerimaan siswa baru, itu ada bagian khusus gitu ya, mereka bisa daftar lewat jalur tersebut, jalur kemitraan, kemudian tapi tetap mengikuti tes-tes gitu ya yang dilakukan oleh kita. Kalau kemarin itu tesnya berupa tes wawancara ya Bapak dan Ibu. Jadi itu juga bagian dari
penghargaan UIN Jakarta terhadap mitra-mitra sekolah yang sudah bekerja sama dengan UIN Jakarta. Jadi sekolah bisa memanfaatkan ini. Untuk di sekolah-sekolah ini pernah kita sampaikan ya Pak Takidin kepada para kepala sekolahnya ya, bahwa ada silahkan gitu ya. Jadi itu juga terbuka gitu ya di selama mereka mempunyai MOU dengan kita. Nah, mereka berhak untuk mengikutkan mahasiswanya pada jalur ini. Jadi ada beberapa jalur mandiri yang memang bisa diakses gitu. Kalau kemarin itu ada sampai 7 jalur yang kita sediakan ya, salah satunya itu kerjasama itu. Terima kasih Bu Wadek responsnya. Untuk yang pertama tadi ada yang kedua lagi Bu terkait dengan memang banyak guru ya atau pihak sekolah yang menyampaikan kepada kami juga terkait timbal balik diantaranya adalah jadi hanya selama ini hanya sekolah yang memberikan kontribusi pada MOU itu sementara dari kampus misalnya dosen belum ngasih kami pelatihan gitu. Itu gimana Bu sarannya untuk Bapak Ibu dosen pembimbing ini Bu? Ya, karena kadang sekolah merasa sungkan gitu untuk menawarkan mungkin karena banyak hal. Ya, baik, terima kasih. Eh, eh, apa pelatihan ya bagi guru-guru ya. Iya, iya Bu. Hmm. Ya, itu bisa di follow up Pak Takidin. Jadi silahkan misalnya mereka memerlukan pelatihan apa, kita banyak dosen-dosen ya, dan itu juga sarana yang bagus gitu buat pengabdian masyarakat dosen-dosen. Jadi nanti silahkan gitu ya dari tim lab nanti membuat juga misalnya harapan mereka itu di sekolah tersebut menyelenggarakan kegiatan pelatihan apa, nanti kita siapkan sumber dayanya untuk sekolah tersebut ya gitu. Itu. Baik, terima kasih Bu Wadek. Kita Oh ya, jawab Pak Takidin itu ada di kolom chat ya. ya Pak Pak Sahrul ya, Pak Pak Sahrul menanyakan Sairul. Pak Sairul, oke, menanyakan kalau nggak salah kemarin itu sudah di list ya Bapak dan Ibu berdasarkan gumongnya, misalnya di SMA itu geografi berapa gumong yang akan dipasangkan, kemudian mahasiswa-mahasiswanya memang diharapkan konsentrasinya sama grup konsentrasi untuk geografi gitu. Jadi tidak, kalau nggak salah sudah diantisipasi begitu ya Pak Takidin ya Iya, untuk POM-nya itu. betul Bu. Silahkan Pak Takidin. Betul Bu Wadek terkait dengan itu. Nah, namun kami mohon izin untuk semester ini karena khawatir sekolah kaget gitu ya. Jadi kami tidak menawarkan banyak-banyak seperti itu. Jadi karena kita kan masih sifatnya piloting ya Bu ya. Nah jadi nanti misalnya kalau ternyata ada perubahan segala macam nanti kita bisa konfirmasi kembali. Yang penting kita tidak sekolah tidak kaget dengan jumlah yang membludak. Kan IPS misalnya ada 3 konsentrasi. Artinya dari IPS itu akan ada 12 karena kemarin saja itu ada respons yang sudah minta di split jumlah itu gitu. Nah nanti kalau ada sesuatu nanti kita bisa diskusi aja Pak Syairul. Ya, Gimana baik Pak. solusinya? Ya, mohon maaf nih Pak. Di sekolah Ya. saya kebetulan di SMA 5 Depok, Bu Ya, Adek. Nah, ini ada satu yang geografi, satu ekonomi, dua sejarah gitu, Pak. Artinya kan butuh 3 pamong gitu. Nah, ini kan ya seperti apa gitu ini kira-kira. ya. Nah, artinya apa namanya itu mungkin nanti gini Pak. Kalau setahu saya kalau di SMA 5 itu dia kan udah sangat welcome sama kolaboratif tim teaching itu. Nah, nanti kami coba nanti diskusi sama mahasiswa kalau ada yang ingin bergabung ke sana sehingga sifatnya adalah per kelompok bidang konsentrasi gitu Pak Syairul ya. Ya, kalau memang ternyata tidak ada, ya udah kita tidak tim teaching gitu. Mau gimana lagi? Karena yang milih di sana kan tidak banyak Nanti gitu, Pak kalau untuk Syairul. Pak Oh ya baik Pak. Gimana Terima Bu Adek? kasih. Ya, kalau untuk SMA 5 Depok bisa dikondisikan Pak, nanti mungkin mahasiswa-mahasiswa yang tadi ditolak-tolak di beberapa sekolah itu bisa masuk gitu ya ke tim tersebut gitu, karena ya baik. nanti Pak Takudin kalau misalnya ini ya nanti itu tersendiri aja sih kita dengan IPS Ya, ya ya, diskusi gitu ya, dan baik. SMA 5 Depok akomodatif karena pilotingnya memang di sana gitu ya secara yang konsisten dan sustainable.
Ya, betul Bu Adek. Terima kasih banyak. Gitu Pak Syairul, nanti kita bisa Iya, baik follow Pak. up setelah ini ya Pak ya. Iya, iya. Baik, terima kasih Pak Syairul. Kemudian ada pertanyaan dari Pak Abah nih, Bu Adek. Eh, berarti ujiannya per sekolah aja, bukan per mahasiswa ya. Tadi sudah dijawab ya Pak Abah oleh Bu Adek bahwa ujiannya tetap per mahasiswa pada saat mereka menjadi guru model. Oke, ini dari Bu Rosida hanya apresiasi ya. Konsepnya sangat menarik, insya Allah sudah paham. Terima kasih. Kemudian Bu Bundo Prof ya, Prof Bundo, PPT-nya sudah saya kirim ya Prof. Kemudian Ya, makasih. ya, kemudian Bu Bunda Fahriani, mohon izin untuk semester ini mungkin kita sosialisasi. Betul Bu, kita tapi sebetulnya bukan hanya sosialisasi, sudah piloting ya Bu ya. Nah nanti kita saran dari Bu Linda sangat bagus. Nanti kita akan coba matangkan lagi ya Bu ya. Kemudian oke ini hanya saran aja ya dari Bu Linda yang terakhir, yaitu terkait dengan eh, PLP saat ini. Terima kasih Bapak Ibu, masukan yang konstruktif ya terkait dengan apa namanya itu pola PLP kolaboratif tim teaching. Mungkin Bapak Ibu sudah jam 10.13, kiranya sudah tidak ada lagi ya yang ingin kita diskusikan. Sudah cukup jelas Bapak Ibu ya. Termasuk Bu Lia Kurniawati, kami sudah follow up ya Ibu. Eh, Ibu sudah WA ke saya, belum saya balas. Bu. Oh, Pak Adi ada komen apa Pak? Yang mana Pak? Maaf, di chat. Ya nanti bisa ditanyakan ya Pak ya. Ini saya kelewat ini. Apa pertanyaannya Pak? Baik Bapak Ibu, terima kasih banyak atas segala perhatian. Terima kasih kepada Bu Bu Deka, kepada Ibu Wakil Dekan satu, kepada Bapak Ibu yang sudah berkenan hadir, yang memberikan pertanyaan. Pak Adi, Pak mau bertanya? Iya, Pak, sedikit Pak Takidin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, menyambung tadi dari Prof. Kadir ya, bahwa alumni kita seringkali ditolak di beberapa sekolah yang baik. Sebetulnya inti masalahnya itu sebetulnya bukan ditolak, Pak, kalau menurut saya, Pak ya. Tapi komunikasi kita dengan pihak sekolah-sekolah yang baik dan seringkali mahasiswa PLP kita itu pilih sekolah yang jelek-jelek Pak. Jadi nggak pilih sekolah yang benar-benar bagus. Yang penting dekat rumah, yang penting memudahkan mereka pada saat PLP. Contoh, sebagai contoh Madania Pak, Madania Tarasalvia itu sering meminta, mana nih alumni UIN. Kalau di Tarasalvia memang mereka prosesnya uh, mahasiswa PLP kita dimagangkan dulu Pak, ngikuti gurunya dulu Pak, selama 1 bulan, ngikutin guru dulu nggak boleh ngajar. Jadi sistemnya memang berbeda Pak di Tara Salvia itu. Jadi ngikutin guru pamongnya selama 1 bulan, baru dia dilepas ngajar, gitu Pak. Nah kalau di Lazuardi di High School juga ada Pak alumni kita yang ngajar di sana di Madani itu ada 17 orang alumni kita ngajar di Madani. Di Al-Azhar Manfaat itu nolak karena memang sebelumnya ada kasus Pak di Madania dan itu tidak ada komunikasi dari pihak kampus untuk menyelesaikan mengkelirkan kasus di Manfaat Pak. Kemudian Man IC juga dulu pernah tanya ke kita di Man IC sama Sinar Cendekia kalau nggak salah sekolah. Sebenarnya banyak sekolah-sekolah yang bagus yang alumni kita juga diterima menjadi guru di sana Pak. Alumni kita kualitasnya sangat bagus ya. Tapi ya ini mohon nanti pola PLP ke depannya kalau bisa untuk sekolah-sekolah bagus sediakan calon-calon PLP yang unggulan yang mahasiswa kita yang baik-baik masukkan untuk PLP di sekolah-sekolah yang baik gitu, sekolah-sekolah unggulan gitu. Jadi kalau mereka alasannya pasti mahasiswa milihnya itu sekolah yang biasa-biasa aja yang cepat cepat nggak ada masalah gitu. Ya, kecenderungan mahasiswa kita seperti itu Pak Tadi. Makasih Pak. Baik, terima kasih Pak Adi, Pak Noviadi ya.
Ini sifatnya cuman saran yang konstruktif. Terima kasih Pak Adi. Insya Allah akan kami catat dan kami follow up ya Pak. Bagus banget. Bapak Ibu, terima kasih banyak atas segala perhatian. Terima kasih sudah berkenan hadir dan kami mengucapkan banyak terima kasih sudah berkenan untuk membimbing pada semester genap tahun akademik 2024-2025. Mudah-mudahan dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya selaku moderator mengucapkan banyak terima kasih kepada Ibu Dekan, Ibu Wakil Dekan satu dan Bapak Ibu Guru Besar, Bapak Ibu pembimbing semuanya. Kalau ada yang salah dari sikap kami, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh.